أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Burung pelatuk di pucuk pintu. Cakep. Apa lagi lanjutnya? Matau nyantuk karena belum Makan. mata gantung karena kopi belum bentuk. Tap-tap tanjung atap, di sebelahnya ada tanjung batu. Ya, semoga hidup kita ini mantap, jangan lupa sholat lima waktu. Nah, alhamdulillah kita sholat lima waktu ya. Tapi saya ulangi lagi salam kita tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi baddala kulla syai' sababa wa tahwila wa tabdila, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sana jadida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan mutabiquha fi hayatina yawmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati, siapa yang ada hormat sini? Para malaikat, para malaikat yang tidak bisa kita lihat. Ya. Karena ada yang sekalian ya. Sekarang ini malaikat sudah turun. Ya, berkeliling, kamu tidak kelihatan. Enggak. Ya, di dalam hadis Arba'in itu dijelaskan ya oleh Rasulullah, wa haqqathumul malaika. Ya, jadi malaikat itu berkeliling ya ke mana? Ke Masjid Darul Muttaqin. Kenapa? Karena ada zikrullah. Karena ingat kepada Allah. Ya, karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala didoakan oleh para malaikat. Para malaikat, siapa yang bisa hitung malaikat di bulan tak bisa. Saking banyaknya itu, wahafat humul malaika, yang dikelilingi oleh para malaikat. Biarlah ada apa-apa gitu, jamaahnya banyak latihan masjid daripada jamaah. Tak apa-apa, tapi malaikat ya tidak terhitung, yang menjadi saksi nanti ya ketika kita meninggal dunia, yang akan menjadi saksi nanti ketika kita ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam surat Az-Zumar, subhanallah jemaah rahimahullah adik-adik sekalian ya. Malaikat itu mengaminkan dan dia senang sekali ketika melihat hamba Allah dia melangkahkan kakinya ke surga Allah. Ya, sangat senang sekali dia. Dia berdoa. Ya, ada di dalam surah Az-Zumar ayat terakhir ya, malaikat berdoa. Dari wasiqal ladzi ya, terus wasiqal ladzina taqau, terus ya selanjutnya di akhir ayat itu malaikat mendoakan. Malaikat ada. Bukan kita sama-sama manusia, malaikat pun ada. Galak tak kira. Galak. Tapi saya macam buta baik dalam melihat ya. Tak galak melihat, tak galak mengkaji, tak galak membaca Al-Qur'an, tak galak memahami maknanya. Itu namanya babwa istilah itu. Burung babwa, tahu tak burung babwa? Burung, tahu kan burung kan? Nah, burung babwa, ya. Burung babwa itu baca ngomong baik. Babwa itu burung apa ya namanya? Burung bio ya, bio. Dia baca ngomong baik tapi tak paham, tak ngerti artinya. Ya. Nah, insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya orang-orang yang paham. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Nah,
baru takzim, baru at-tahiyyat, ya, pengucapan salam kesejahteraan, keselamatan. Ya. Artinya saya menghormati adik-adik sekalian, tamu-tamu Allah ini. Amin, amin tuh. Amin. Tahu dia tamu-tamu Allah, bukan tamu presiden. Kecil, tamu presiden, tamu mundur kecil. Iya, tamu rektor kecil, lah. Tapi tamu Allah. Amin. Kita ini tamu-tamu Allah yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Ketahuilah bahwasanya hanya zikir kepada Allah akan menenangkan hati kita. Betul. Betul. Jangan. Ya. Nah, mudah-mudahan ya adik-adik sekalian bukannya mendapatkan penghormatan dari kami yang al-fakir ini, bukan mendapatkan itu kecil, mendapatkan penghormatan sama manusia itu kecil nilainya, tidak ada bahkan tidak ada nilainya. No, apabila itu diiringi dengan riya takabur. Kalau itu diiringi riya dan takabur, nol isinya, tidak ada artinya. Adik-adik sekalian jamaah rahimahullah, tidak ada artinya. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita ini dimuliakan oleh Allah. Allah yang muliakan. Ya. Allah yang muliakan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Allah muliakan? Karena ya mungkin ada di sini balik ai kasur rumah dia itu. Rumah dia itu ada. Ya, tapi ya ada yang dikorbankan. Yang itu dulu hidup tuh. Iya. Kita ya berjumpa dengan Allah dulu. Ini berjumpa dengan Allah. Ya. Kenapa? Karena orang yang sholat kata Rasulullah, mi'rajul muslimin as-sholat. Jadi perjumpaan orang muslim itu adalah sholat. Ya. Maka ya Rasulullah ketika dia Isra Mi'raj itu kan mi'raj arti berjumpa dengan Allah. Nah, maka mi'rajul mu'minin, mi'rajul muslimin as-sholat. Jadi berjumpanya orang beriman itu adalah sholat. Nah, kita alhamdulillah sholat ada nih, sholat kan? Sudah berjumpa dengan Allah, ya, sudah berjumpa dengan Allah ada sekalian. Ya. Jangan bersedih, dia pun rencana dan hidup. Datang ke Ustaz kita akan pulang. Ketakuannya Ustaz. Atau awas jaga nggak mudah mati kamu. Ayo Ustaz tidak akan pulang. Udah hidup. Ya. Justru alhamdulillah. Ya. Karena apa? Allah berikan hadiah. Orang-orang seperti kita ini, orang-orang yang beristagfar, orang-orang yang zikir pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hadiah. Apa hadiahnya? Hadiah dapat silaturahmi. Dapat silaturahmi. Artinya itu kering. Nah, disiram dulu dikit, iya basah lah. Ya. Biar basah, jangan jadi kita basah, ya. Biar basah, ya. Ingat kepada Allah, ya. Ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah berikan hadiah apa dari sekalian? Malaikat diturunkan oleh Allah. Malaikat. Siapa yang bisa menurunkan malaikat? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada sekalian yang saya hormati. Ini baru salam adalah penghormatan. Ya. Biar kita menurut Yusuf Qaradawi itu ya ikhlas, harus ikhlas kita itu ini. Kalau tidak ikhlas sudah susah. Karena ikhlas itu ya adalah ruhnya ya orang beriman, ikhlas. Ya, makanya di dalam ayat Al-Quran surah Al-Ghafir ya, itu kan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, pasti akan kukabulkan. Tapi di sini di dalam tafsir Tabari itu dijelaskan oleh ya pengarang tafsir Tabari ya, yang mengatakan ud'uni buduni wa akhlasu lil ibadah. Jadi kita berdoa, kita sholat
beribadah itu ikhlas. Wa akhlasu, ikhlas. Jadi kamu hadiri ikhlas tahu ya kan? Ayo sana ketakuan mulu datang ya Allah itu ya. Ada ikhlas. Ya. Ikhlas nada. Insyaallah kita dikumpulkan oleh Allah ya sebagai hamba-Nya yang taat dan tawadhu padanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Ya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, ya kan? Nikmat banyak makan, makan lemak, makan daging lemak, makan sayur lemak, lemak galau, larang. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ya menjadi hamba-Nya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya setia dan cinta mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian dan ibu sekalian yang saya hormati, pada pertemuan kali ini tidak lain adalah ya kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kenapa? Ya, kebenaran dan kesabaran karena hidup kita ini dituntut untuk sabar. Dituntut untuk sabar, ya, dituntut untuk sabar. Ya, karena apa? Karena sabar itu ya bukan berarti sabar itu nunggu baik, bukan. Ya, misalnya lah miskin, ayo ya kalau ada takdir miskin sabar. Bukan itu. Ya. Sabar itu al-harakiyah, as-sabr al-harakiyah. Apa itu maknanya? Sabar itu adalah bergerak, harakiyah, harakat, ya bergerak. Sabar itu bergerak. Maksudnya apa? Kalau kita misalnya tidak dapat rezeki, bergerak. Tapi kalau misalnya dapatnya sekian misalnya, alhamdulillah, terima kasih, sabar. Misalnya ada tantangan, ya, tantangan, cobaan, alhamdulillah, sabar, ya, menghadapinya. Makanya saya ingin pada pagi hari ini, ya, untuk mengisi tahun baru, ya, kita tidak tahu, tidak akan terasa sudah tahun baru bulan Islam, ya. Dari 1444 Hijriah dan sekarang 1445 Hijriah. Maka yang penting kita lakukan adalah ya, yang pertama adalah kita sabar, ya, sabar dalam menghadapi tantangan cobaan. Hidup ini ada sekalian, ya, banyak masalah, betul tak? Betul. Siapa lagi masalah? Ya, banyak masalah hidup ini. Ya. Bahkan, ya, masalah adalah bagian dari kehidupan, betul tak? Betul. Betul ya? Betul. Ya. Kenapa? Kenapa? Masalah adalah bagian kehidupan. Kalau tidak ada masalah, ya orang apa mau dikerjakan? Ada kuliah di sini. Apa yang akan dikaji? Masalah kan? Mencari masalah. Ya, buat ya skripsi nanti. Itu mencari masalah. Apa dulu masalah? Ya, mencari masalah. Ya, ke sekolah ini cari masalah. Sekolah ini cari masalah. Apa dia masalah ini? Bagaimana solusinya? Jadi penuh dengan masalah sebenarnya. Maka menghadapi masalah yang terbaik adalah dengan kesabaran. Ya, dengan kesabaran. Ya. Kesabaran akan muncul adanya sekalian. Tidak lain adalah ya wujudul iman wa taqwa. Wujudul iman wa taqwa. Ya. Makanya Allah katakan yang saya baca dalam surat Al-Maryam terakhir, ya, ayat terakhir tadi. Ya. Maka kata Allah, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Allah katakan semua mereka itu akan datang pada hari kiamat nanti ya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri mikir ke dirinya dewek. Mikir diri dewek, oh ya aku ini buat maksiat, aku ini dikati dulu. Mikir diri dewek, tak? Aku tuh derhaka orang tua. Nah, mikir itu, aku tuh ketika kuliah itu, kalau dia, aku ketika kuliah itu, janganlah kuliah dengan baik. Mikir diri dewek. Tapi apa kata Allah? Innal ladzina amanu
wa 'amilus sholihat sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Subhanallah. Luar biasa. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Iman itu ada sekalian di dalam kitab akidah, ya. Itu jelaskan bahwa iman. Al-iman huwa at-tasdiqu bil qalbi wa iqrar lisan wa amal bil arkan. Tak cukup kita itu iman, aku beriman, tak cukup. Tapi harus ya diamalkan dalam bentuk perbuatan. At-tasdiqu bil qalbi artinya kita yakin, hati kita itu yakin adanya Allah. Ya, adanya Allah. Kita yakin adanya ya bumi, langit. Kita yakin adanya malaikat. Kita yakin adanya surga, walaupun kita belum masuk surga. Tahu tak? Nama masuk surga. Apa syarat pertama? Salat. Asyhadu alla. Hah? Ya, bolehlah Islam. Ya, Islam. Apa Islam? Islam. Isa. Soal Isa. S. Subuh. Subuh. L. Lohor. Lohor. Zuhur. A. Asar. M. Maghrib. Islam. Barat. Tapi syarat yang harus dilewati dan wajib dilewati adalah mati dulu. Iya, Mati dulu. Nah, baru gitu baca. Lu mati, lu baca gitu. Iya. Walaupun dikatakan ya, mala ainul ra'at wala udhun sami'at ya, wa ma hadara bi qalbi basar ya. Walaupun surga itu ya tidak pernah kita lihat, tidak pernah terdetik dalam hati kita, tidak pernah kita dengar, kita harus kita yakin, ya kita harus yakin. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Nah ini ada sekalian, ya. Agar kita mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan cinta Allah nanti di hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kita ini salah beriman galau ya. Salah beriman galau. Di masjid ini kita beriman. Ketika di pasar jangan imannya tinggal di masjid. Jangan tinggal di masjid. Banyak orang itu ya, jangan sampai maksud saya, jangan sampai imannya ketika di majelis taklim. Keluar dari majelis taklim, imannya tinggal di majelis taklim. Nah, ini kawan, ya, tidak sesuai ya kemauan Rasul, keinginan Rasul. Maka Rasul mengatakan, ya, ainal iman, al imanu hahuna. Rasul menunjuk ya ke dadanya, al iman hahuna. Iman itu di hati. Walaupun diterpa badai, walaupun dihanyutkan air, walaupun ya dengan gempa bumi, dengan tsunami kita hanyut dan sebagainya, al-iman nah, iman itu ada sini menyertai kita. Kemana-mana kita pergi, kemana-mana kita pergi, iman selalu bersama kita. Ya. Jangan Pak Iman, bukan Pak Iman. Ya. Iman selalu bersama kita. Ya. Itu ada sekalian. Jadi syarat yang pertama itu agar kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, agar kita saling cinta mencintai nanti setelah mati ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama iman, yaitu beriman. Ya. Beriman ini bisa kita terjemahkan adalah yang namanya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh artinya sholat tadi, sholat lima waktu, ya, puasa, ya, zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rukun ya Islam. Itu adalah ya ibadah mahdoh. Kemudian wa amilus sholih. Amal sholih itu adalah amal soleh. Itu artinya ibadah kita antara sama kita, ya, antara sama manusia. Itu namanya ibadah ghairu mahdoh. Nah itu dua syarat ini baik sebenarnya. Beriman dan beramal soleh. Ya. Artinya kita beriman dan sekalian. Ya. Kenapa? Kita mengajak orang lain. Ya.
Siapapun bisa mengajak orang lain untuk baik, tapi jangan sebaliknya mengajak orang lain untuk berbuat maksiat. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita mengajak orang lain itu untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pelitian. Ajak kawan masuk surga. Nak mana ke surga Allah? Kemana? Kau kan ke surga Allah. Oh ya Allah. Nah, ya, ajak. Kenapa? Karena kita masuk surga Allah itu berjamaah. Di dalam surah Az-Zumar itu jelaskan. Zumar itu berkelompok, berjamaah. Ya. Jadi masuk surga itu bukan sendirian. Peliknya kalau kita tidak beriman dewean, ya, Islam dewean, takwa dewean, mana? Siapa kawan? Di dunia ini pun kan sudah diberitahu oleh Allah. Ada sekalian. Tidak ada satu manusia pun dia hidup sendirian. Pasti butuh orang lain. Presiden mau hidup sendirian, mati. Siapa yang tukang sapu? Siapa yang mengamal? Siapa yang beli sayuran? Kan tidak sudah beli sayuran. Tidak mungkin. Pasti butuh orang lain. Pasti butuh orang lain. Ya. Makanya istilah saya, ya, 1 juta kawan itu terlalu sedikit. 1 juta kawan sahabat itu terlalu sedikit. Artinya terlalu sedikit, lebih dari itu pun sedikit. Ya, sedikit. Tetapi 1 musuh itu sudah terlalu banyak. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji melalui nabinya. Ya. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambut silaturahim. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tidak boleh kita berpecah belah, tidak boleh kita bermusuhan. Bahkan apa? Di dalam surah Al-Maidah, ya kan? Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Permusuhan tidak boleh. Kenapa? Permusuhan tidaklah hanya melainkan hilang rezeki kita. Hilang rezeki kita ada sekali. Ya, kalau ada sekalian, ya, di Palembang ada musuh, di Bandung ada musuh, di Jakarta ada musuh. Kemudian di mana lagi? Di Padang ada musuh. Ya. Di Malayalim ada musuh. Di Turki ada musuh. maksudnya tergigit. Di Turki ada musuh. Ada musuh mulu, ada. Mungkin orang seperti inilah hidup tidak tenang, selalu was-was, takut. Nggak ke Jakarta tuh sudah takut, merasa khawatir. Jangan-jangan si A nyadar di sini. Jangan-jangan dia sudah putus, dia preman menghadap kita. Pokoknya was-was, takut kalau. Nah, kalau ke Jakarta takut, ke Bandung nggak takut kalau, ke Padang nggak takut kalau, ke Turki jindah lah takut kalau. Kalau lagi mati terkejut, ketakutan. Mati terkejut ada sekali. Mati terkejut, ketakutan. Kenapa? Orang itu karena saking takutnya mati. Saking takutnya mati, bisa mati ada sekali. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Ya, desain oleh Allah itu terbatas. Pikiran terbatas. Tangan kita nggak baca namanya Muslim, punya ilmu apa buat terbatas. Mata kita terbatas kemana? Di hadang tembok kita nggak tahu sebelah situ. Ya. Kalau di tembok lihat lagi jadinya Tanzania. Kalau kita naik pesawat berapa mil ke atas sana, ternyata masih tinggi gitu. Oh, berarti terbatas pandangan kita. Ya. Ketika kita berjalan dekat gunung, kita berdiri, wah tinggilah gunung ke gunung. Terbatas, ada sekalian. Makanya kalau kita sudah terbatas, mau kemana lagi? Mana lagi? Tidak lain adalah
illallah. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madaris Salikin beliau mengatakan, "Innal hayatal insan la fa'idata wa la manfa'ata." Sesungguhnya kehidupan manusia tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Idza kana hayatuhum yazhab wa ya'udu wa yabhas an syai' thumma ya'udu wa yarji'u ila baitihi thumma yazhab fi yawm al-'adi yazhab thumma ya'udu ila baitihi wa la yusalli wa la yattaqi. Kata Ibnu Qayyim, hadil hayat la fa'idata wal manfaata. Limadha? Li'anna akhirul hayat atau li'anna al-hayata lihaquha al-maut wa lihaqul maut liqa'u rabbi. Ada sekalian ya. Tahu mati ini. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madaris Salikin, ya, sesungguhnya kehidupan manusia tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya jikalau dia hidup itu pergi mencari rezeki kemudian balik lagi ke rumah. Besoknya pergi lagi mencari rezeki kemudian balik lagi ya ke rumah. Makan minum ya, kemudian mencari rezeki lagi balik lagi ke rumahnya. Tidak sholat, tidak beribadah, tidak taat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, tidak ada manfaat. Kenapa? Karena akhir kehidupan manusia kematian. Akhir kematian tidak ada kata lain untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ini tidak sholat, tidak beribadah, hanya hidup di dunia saja, hanya numpang hidup di dunia yang pada ini saja, tidak ingat kepada Allah, diingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya, hidupnya tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya. Dia tidak akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah lupakan dia. Kenapa Allah lupakan dia? Karena dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ada sekalian ya. Jadi marilah kita mampu dan dapat mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dengan nilai-nilai sosial, ibadah sosial, saling bantu, saling tolong-menolong. Karena hadis sangat sahih sekali yang di dalam hadis arba'in itu dijelaskan. Ya. Wallahu bi aunil abdi ma kana al-abdu bi auni akhihi. Jelas panjang ya, hadis banyak sekali. Tapi saya ambil kesimpulan di situ saja. Wallahu bi aunil abdi ma kana abdu bi auni akhihi. Allah itu akan menolong hambanya, akan memudahkan hambanya selagi hambanya itu memudahkan sahabatnya, saudaranya. Ini berarti kemusuhan dan sekalian. Berhentilah kalau udah musuh-musuh. Apa boleh lu gawe musuh-musuh? Berbuat cewek baik, berbaca, lah musuhan. Ya, kalau salah dikit, lah musuhan. Lebih baik kita maafkan. Walaupun memaafkan itu susah, sulit, tetapi nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita saling memaafkan. Itu yang paling penting. Makanya Rasulullah bersabda, laisa sadid man yasriq wadahu walakinna sadid man yamsik wadahu bidal wadab. Ada juga asuja'ah. Ya, laisa man yasriq wadahu walakinna suja'ah man yamsik wadahu bidal wadab. Subhanallah ada sekalian. Ya luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bukanlah orang itu hebat, bukanlah orang itu kuat, bukanlah orang itu luar biasa, ya. Bukanlah itu orang yang hebat, bukanlah itu orang yang luar biasa, ya. Ketika dia cepat amarahnya, dia cepat marah, sekalian. Sedikit marah, sedikit marah, baru dikatakan dikit marah, baru dipindah dikit marah, ya. Bukanlah itu orang hebat. Tapi kata Rasulullah, orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia mau marah. Subhanallah.
Ya. Luar biasa anak ya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khusus bagi kami. Ya, mari kita selalu islah diri. In uridu ila islah. Dan mari kita selalu ingin perbaikan-perbaikan, ingin perubahan-perubahan. Karena makna tahun baru, makna hijrah itu tidak lain adalah bagaimana kita menjadi manusia selalu ingin perubahan, selalu ingin perbaikan, memperbaiki diri. Makanya makna hijrah tidak lain adalah al-khatwa, ya, al-khatwa, al-intiqal, al-tabir, al-tarku. Jadi maknanya tidak lain adalah bagaimana kita merubah kondisi dan keadaan yang tidak baik menjadi kondisi keadaan yang lebih baik. Bagaimana kita merubah perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang lebih baik, yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah, yang disenangi Allah, ya, dan disenangi oleh sahabat kita, teman kita, saudara kita. Adik sekalian, menjadi orang yang baik itu memang sulit, tetapi ya bagi Allah sangat mudah. Menurut kita sulit, tetapi bagi Allah mudah. Syaratnya apa? Galak tak? Nah, Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini rumusnya. Rumus ini. Allah tidak akan merubah kondisi dan keadaan sesuatu kaum itu kalau dia dewek dan galak berubah. Kalau kita ingin merubah diri kita, insya Allah Allah akan merubah. Nah, insya Allah Allah merubah. Insya Allah ya jadikan kita namanya ya selalu dan senantiasa merubah diri. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Ya, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita mohon ampun. Mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik sekalian, ya doa sedikit saja tak apa-apa. Ya, misalnya ya muhawil ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil ahwal. Ya, kita berdoa. Ya, kita berdoa. Kita lembutkan hati kita dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tiada upaya, tiada kekuatan yang melainkan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insyaallah, ya mudah-mudahan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mudahkan urusan kita. Amin. Yang belum cair. Iya. Yang belum dapat mobil, semoga dapat mobil. Amin. Ada sekali. Yang belum umroh, bisa umroh. Yang belum haji, bisa haji. Apakah itu mungkin atau tidak mungkin? Apakah itu mustahil atau tidak mustahil? Kun payaku. Biarlah orang mengatakan impossible, tapi Anda mengatakan I am possible. I'm possible. Ya kan? Bisa. Biarlah orang mengatakan tidak mungkin Anda. Kerjaan Anda hanya tani, gini-gini, ya atau ojek. Orang mengatakan tidak mungkin kamu bisa umroh, tidak mungkin kamu bisa haji. Biarkanlah itu berlalu. Katakan I am possible. Saya bisa. Dengan keyakinan itu banyak ya kita lihat ya. Yang dari ini kami bisa. Masalahnya saya buat itu di Facebook saya. Masalahnya adalah ada sekalian mau atau tidak. Mau. Ya, punya mimpi atau tidak? Punya. Kalau kita punya mimpi, Allah akan hadirkan mimpi itu. Amin. Allah akan sampaikan mimpi itu. Tetapi kalau kita tidak punya mimpi, ya, bagaimana bisa? Lah, punya niat beda. Niatnya misalnya, ayah sudah jalan di PKB, ya. Kemudian dari PKB ke Jakabaring, ya. Niat itu baik. Niatkan, aku bisa ke Arab Saudi. Niatkan, aku bisa ke Sudan, walaupun lagi gejolak. Niatkan, aku bisa ke mana? Ke Turki tadi. Ya Turkinya bukan Turki tadi. Turki adalah. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Dari Bandung stop di Jakarta. Di Jakarta ada Istana